Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa seperti biasa. Yuk, sikap duduknya yang baik, angkat kedua tangan kita berdoa sama-sama. Yuk, ikutin ibu guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama. Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ihwana, dan orang-orang Islam saudaraku. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kecerdasan. Rabbi yasir wala tu'asir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan Engkau berikan kesulitan. Amin. Ya, hari ini kita akan mereview Al-Quran Hadis kelas 4. Ya, Ibu akan mengulang kembali tentang surah Al-Asr dan surah Al-Quraisy. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang surah Al-Asr. Masih ingat kan surah Al-Asr? Yuk kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekarang apa sih itu surah Al-Asr? Surah Al-Asr ini dinamakan surah Al-Asr karena surah tersebut diawali dengan sumpahnya Allah. Yang kedua, Al-Asr artinya masa atau waktu. Kemudian, surah Al-Asr ini adalah surah ke-103 dalam Al-Quran. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Kemudian, surah Al-Asr ini diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Kemudian, surah Al-Asr ini termasuk golongan Makkiyah. Kenapa dinamakan termasuk golongan Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya, surah Al-Asr ini berisi tentang anjuran untuk segera memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang muslim, seperti kita nih, kita dianjurkan untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Ya, misalnya kalian males-malesan, kalian sholat males, berarti itu kalian menjadi orang yang merugi. Seperti yang diajarkan Rasulullah, setelah belajar nanti kalian dianjurkan membaca surah Al-Asr. Itu adalah tentang surah Al-Asr. Sekarang kita masuk ke surah Quraisy. Ya, yuk kita sama-sama membaca surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait
alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Apa itu surah Quraisy? Kata Quraisy ini diambil dari ayat pertama yaitu Quraisy, yang artinya suku Quraisy. Suku Quraisy ini termasuk golongan Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surah Quraisy ini diturunkan setelah surat At-Tin. Kalau Al-Asr setelah surah Al-Insyirah, kalau surah Quraisy ini setelah surah At-Tin. Surah Al-Quraisy ini termasuk surah ke-106 dalam Al-Quran. Kalau Al-Asr 103, kalau surah Quraisy 106 dalam Al-Quran. Surah Quraisy ini terdiri dari 4 ayat. Surah Quraisy ini menceritakan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy yang selalu berpergian pada musim dingin dan musim panas. Untuk apa? Untuk berdagang. Suku Quraisy ini melakukan berdagang di musim dingin ke negeri mana? Ke negeri Yaman. Ke negeri Yaman ini dia pada musim dingin. Sedangkan suku Quraisy ini berpergian pada musim panas ke negeri Syam. Kalau ke musim dingin ke negeri Yaman, kalau musim panas ke negeri Syam. Setelah Ibu menerangkan tentang surah Al-Asr dan Al-Quraisy, setelah ini Ibu akan memberikan link untuk ulangan harian hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.